Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 006 Merau. Yang saya hormati Bapak Ibu materi pada hari ini serta Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 006 Merau. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat melaksanakan kegiatan pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 SD Negeri 006 Merau, Kabupaten Karimun oleh Ibu Sri Suci Wulandari dan Bapak Muhammad Ridwan. Salawat beriring salam kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan menyebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita awali kegiatan pada hari ini dengan pembacaan doa. Semoga kegiatan hari ini dapat dimulai dan berkah untuk kita semua. Kepada Bapak Ahmad, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa sesuai dengan agama dan bacaan kita masing-masing. Semoga sahabat kita kalau kita sebagai guru bergerak senantiasa mendapat bimbingan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya rahim ya Allah. Allah izinkan aku datang kita kegiatan kami sebelum kawan-kawan kami, engkau izinkan mereka berbuat maksimal dalam kami. Mereka maksimal melaksanakan untuk kesehatan aman keluarga kepada mereka. Dan semoga mereka berdua ini menambah nilai plus sebuah sekolah kami Allah. Dan semoga mereka berdua ini dapat kualitas dan keterampilan mereka buat kami semua. Allahumma ya berikanlah kemampuan kami untuk bersama dengan mereka, dan berikanlah kemampuan mereka bersama dengan kami untuk senantiasa bekerja terus untuk meningkatkan kreativitas dan pelaksanaan tugas tugas kami khususnya di SD Negeri 006. Allahumma inna hanya perlu kami mohon, hanya perlu kami minta dukungan dan berdayamu ya Allah, agar kami sebagai siha walafiat padamu dan berrezeki. Allahumma ya Allah ya Rahman, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan min al-maut wa ma'firatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatna hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ma'amma ba'du. Pada tama-tama dan paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tetapkan ridho wayalah pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan kelas 5A ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam marilah haturkan junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang penuh ceria ini, dalam kesempatan yang penuh berkah ini,
dalam kegiatan yaitu penimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 SD Negeri 006 Meral Kabupaten Karimun oleh Ibu Sri Susulan dari SPD dan Bapak Muhammad Ridwan SPD SD yang kami banggakan. Untuk itu pada rekan-rekan Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita bersyukur pada Allah SWT yang mana dalam kesempatan ini di antara sekian orang guru kita yang ada di sekolah kita ini ada 2 orang yang termasuk di dalam golongan yaitu yang sudah menjalani kegiatan calon guru penggerak untuk tahun 2022. Untuk itu mari kita sama-sama mensupport, memberi dukungan kepada rekan kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi program pemerintah, menjadi program oleh Dinas Pendidikan khususnya di Kabupaten Karimun dapat berjalan dengan baik, khususnya untuk guru-guru kita yang ada di SDN 006 ini. Tidak lupa daripada itu, saya atas nama pimpinan kepala sekolah memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Sri Sumolandari SPD dan Bapak Muhammad Ridwan SPD SD. Mari kejarlah, ya, mari selesaikanlah tugas-tugasmu, tugas-tugas Bapak Ibu dalam menyelesaikan calon guru penggerak pada angkatan 6 ini dengan baik. Untuk itu pada kita semua, mudah-mudahan yang kedepannya nanti banyak lagi yang lain-lain untuk mengikuti jejak daripada kawan-kawan kita yang sekarang. Yakin dan percaya Bapak Ibu, untuk kedepannya mutu pendidikan khususnya di sekolah kita ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Untuk itu juga kita berbangga kepada salah rekan kita yang sudah maju terlebih awal daripada rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan yang lainnya dapat mengikuti jejak kawan kita yang bertiga ini. Insya Allah. Mungkin tidak memperpanjang mukadimah, saya harap pada rekan-rekan kawan-kawan semuanya, mari kita dukung rekan kita, kawan kita ini untuk proses atau menyampaikan materi mereka pada hari ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan sampai sekarang mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua, dan terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 SD Negeri 006 Meral Kabupaten Karimun saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembangkan sebelumnya model ini dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani SPD MS, Dia Sasmiati Rajasa MSc, dan Dr. Murti Ayu Jayanti MPD. Selanjutnya CGP Angkatan 6 SD Negeri 006 Meral Kabupaten Karimun. Kepala Sekolah SD Negeri 006 Meral Bapak Kurniadi SPD SD, saya sendiri Sri Suci Wulandari SPD, dan rekan saya Muhammad Ridwan SPD SD. Baiklah, sebelum memulai sesi acara kita ingin tahu syukur dan belas asih. Mari sama-sama kita menenangkan diri dengan menarik nafas sejenak ya teman-teman. Kita mulai ya. Kita menarik nafas dalam hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita hembuskan dan rasakan apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Kita syukuri apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Ali pergi ke pasar untuk membeli bunga seperti itu. Pulang dari pasar sambil berlari ternyata jatuh.
Baik, Bapak Ibu, kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Meral yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang kami sayangi. Baik, untuk pemaparan materi dasar yang kami sampaikan yaitu topik diseminasi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Segitiga restitusi. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, ya. Bapak Ibu semuanya, sejenak kita coba untuk menggenggamkan tangan. Ya. Di layar bisa kita lihat ada A dan B. Anda dan teman Anda. Ya. Sebisa mungkin A menggenggam sebuah kertas. Kita bayangkan bersama-sama kita sedang menggenggam sebuah kertas sekuat mungkin. Ya. Kemudian teman kita yang B akan berusaha sedemikian rupa untuk membuka kertas yang kita genggam. Ya. Dengan cara bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka tangan Anda. Baiklah Bapak Ibu, misalnya di tangan saya ini ada sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi saya. Sesuatu yang sangat berharga, atau sesuatu di tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang berharga. Jika teman Bapak Ibu meminta untuk membukanya, apakah Bapak Ibu akan memberikannya? Bapak kepala sekolah boleh beri komentarnya? Alhamdulillah, kalau yang bahagia kita tidak akan memberinya. Tapi kalau memang itu dibutuhkan seorang teman yang dapat mengangkat derajat teman dan dapat membantu teman untuk dalam kesulitan, insya Allah kita akan bagi. Namun kalau memang itu tidak merupakan kepentingan yang sangat besar, tentu kita tidak akan bagikan. Yang jelas, ya, tentunya yang diminta itu sesuai dengan tupoksinya, tentu kita akan berikan sebagai motivasi untuk kita untuk mencapai apa yang dia inginkan. Terima kasih. Tetap kita bagi kalau memang itu merupakan yang sangat penting bagi kawan kita dan kita. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak Kepala Sekolah akan memberikan jika hal itu kira-kira bisa membantu kesulitan orang lain. Jadi boleh satu lagi teman kita kepada Ibu Leni. Bagaimana Bu Leni? Sesuatu yang penting bagi Ibu, apakah akan Ibu buka untuk orang lain? Kalau pendapat saya, sesuatu yang penting itu tentu akan kita genggam dengan sekuat tenaga kita. Adapun kalau seumpamanya ada teman atau siapa gitu yang ingin membuka, ibaratnya itu genggaman tangan kita ingin tahu apa sesuatu yang penting tersebut, saya lihat dulu dalam situasi dan kondisinya. Karena menurut saya sesuatu yang penting yang saya genggam itu mungkin baik bagi saya, belum tentu baik bagi dia. Tapi kalau seandainya situasi kondisi saya tahu baik untuk dia, walaupun sepenting apapun saya pegang, tapi kedepannya untuk kebaikan dia akan saya beri. Ya. Terima kasih kepada Ibu Leni. Jadi hampir sama ya pendapatnya dengan Bapak Kepala Sekolah. Sesuatu yang penting bagi kita, jika itu baik bagi orang lain, kemungkinan Bapak Kepala Sekolah dan Bu Leni akan memberikannya. Namun itu semua adalah hak kita sebagai seorang manusia. Bu Resi bisa slide berikutnya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Bagaimana kita sebagai manusia mengontrol sendiri perilaku kita. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa
terpaksa. Jadi kesimpulannya dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa yang dapat mengontrol perilaku kita adalah diri kita sendiri. Terpulang kepada diri kita, apakah kita mau memberikannya atau tidak, itu adalah hak kita sendiri. Jadi kita sebagai orang dewasa dan sebagai guru hendaknya juga memiliki sikap untuk tidak memaksakan sesuatu kepada orang lain. Baiklah, kepada Bapak Ridwan kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, berikutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kita sendiri dimanapun kita berada. Ya, stimulus respon bisa kita lihat di layar. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, di sekolah kita, terutama bagi murid-murid kita, apa yang dilakukan oleh murid-murid kita itu ada tujuannya bagi murid-murid kita. Mungkin kita tidak merasakan, kita tidak tahu tujuan mereka apa, tetapi mereka punya tujuan masing-masing. Ya, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita sendiri, bukan orang lain. Kemungkinan kita diperintah, ya, mau oleh bos, oleh pimpinan kita, tetapi yang mengontrol diri kita sendiri atas kesadaran diri kita sendiri. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang, tidak ada yang kalah. Oke. Berikutnya, disiplin positif. Ini ada seperti diagram, yang bisa kita lihat di layar. Ya, nanti akan disertakan di grup kita untuk materi berikutnya. Berikutnya, apakah makna disiplin? Ya. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Berikutnya, disiplin diri membuat orang mengali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selama ini kita beranggapan disiplin, kita harus disiplin. Ternyata yang kita lakukan itu tidak nyaman bagi diri kita sendiri. Seperti itu. Ya, berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, terdiri dari beberapa, yaitu setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Tidak ada perbuatan yang kita lakukan itu tidak memiliki tujuan, pasti memiliki tujuan. Ya. Menurut pendapat Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan program dan penghargaan restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini sebelum kita lanjutkan, saya akan memberikan sedikit olesan atau dasar dari teori motivasi perilaku manusia, kemudian hukuman. Ya. Mungkin saat ini kita masih terpaku pada pemberian penghargaan
dari segi apapun. Mungkin siswa yang berprestasi kita puji dalam kelas, ya, karena juaranya, karena nilainya tinggi. Kemudian kita berikan hadiah, piala dan segala macam. Nanti akan kita ulas di sini. Ya, teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi eksternal masih. 3, untuk jadi orang yang seperti apa, yang seperti apabila saya melakukannya. Motivasi internal. Yang terakhir inilah yang akan menjadi tujuan kita, akan kita terapkan di sekolah. Berikutnya, ya, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan wajah yang di depan, ya, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, ya, mengatakan bahwa merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan hanya kita terpaku melakukan sesuatu hal itu karena perintah, tetapi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Menurut Alfikon tahun 1993, yaitu ini dampaknya, ya Bapak Ibu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini ada lagi bosannya yang tadi. Nah, ini yang sering kita lakukan. Ya, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya begini Bapak Ibu, penghargaan ini hanya berdampak sementara bagi murid-murid kita. Ya, bisa seperti pujian, seperti itu. Sementara setelah pujian kita berikan, ternyata tiba-tiba beberapa saat kemudian berubah lagi perilakunya seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum. Ya, penghargaan ini seperti contoh di kelas ada anak yang bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan. Kita kasih penghargaan. Ya kan, apakah bentuknya seperti tepuk tangan atau mungkin memberikan permen, itu tidak boleh sebetulnya. Ya, bagi murid-murid yang tidak menjawab akan berpikir, oh dia terus yang dapat, dia yang minta. Jadi secara langsung dia menghukum dirinya sendiri, saya tidak mampu, ya dia mampu seperti itu. Berikutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, asik mengejar penghargaan, tiba-tiba anak tidak teliti dalam mengisi soal, mengisi jawaban. Ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, yang seperti tadi, tidak efektifnya kenapa? Karena murid kita merasa apa yang dilakukannya itu semata-mata hanya penghargaan, untuk meraih hadiah, tetapi bukan untuk dirinya sendiri seperti itu. Berikutnya penghargaan merusak hubungan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kita sering mendengar kata kecemburuan sosial. Ya, tanpa kita sadari, kita memberikan penghargaan ke anak-anak tertentu, anak yang lain melihat timbul rasa cemburu. Di situ timbul hubungan yang tidak baik di antara mereka. Kemungkinan yang tadinya belajar kelompok, ya kan, ternyata asik si A yang dapat penghargaan, dia tidak, situ hubungan sesama anak bisa merusak seperti itu. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, penghargaan ini bisa menurunkan kualitas. Kualitas seperti apa? Bisa dari interaksi sama teman. Ya, asik memberikan penghargaan dia lupa bahwa dia
teman yang bisa diajak atau dibawa untuk sama-sama maju, seperti itu kan. Jadi hanya mementingkan diri dia sendiri, ternyata murid-murid lain tidak, teman-teman yang lain tidak diperhatikan. Berikutnya penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak kita itu kalau terlalu terfokus dengan penghargaan, dia tidak sempat berpikir yang lain lagi, hanya sekedar tugas diberikan dapat nilai tinggi sudah. Dia tidak bisa mengembangkan kreativitasnya, mungkin dari segi melukis, asik mengejar pelajaran. Ternyata tanpa kita sadari bahwa anak kita itu punya bakat tersendiri. Ya, itu yang patut kita gali. Oh ya, ada yang melukis. Nah, kita bimbing, kita arahkan. Ya, tidak terfokus pada satu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, jadi tidak terfokus pada satu murid. Ya, ada murid yang pintar, jadi dia pintar, terus kita kasih penghargaan. Dia tampil, kita hanya memuji apa yang ketika dia tampilkan. Kita tidak melihat proses bagaimana sulitnya dia belajar tentang menghafal lirik, menyesuaikan dengan musiknya. Kita tidak melihat seperti itu. Ya, berikutnya contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini nanti akan kita jabarkan untuk berikutnya Bapak Ibu ya, kita mempersingkat waktu. Tindakan guru. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa yang ada di layar ini ya, ini berkaitan dengan hukuman atau konsekuensi. Ya. Hukuman sama konsekuensi itu berbeda. Yang pertama, coba kita renungkan sejenak ya, apa yang ada di layar. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Kira-kira Bapak Ibu yang perlu kita isi di situ hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita pegang dulu ya, satu hukuman ya. Berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya. Berikutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi tumpahan air di meja. Ya, di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, tidak ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan. Tidak mengenakan ya, berarti karena tidak menggunakan sepatu hitam, murid disuruh tidak memakai sepatu di sekolah. Ya. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran VJOK. Kira-kira. Nah, ini jawabannya dulu. Ya, ini jawabannya. Ada yang memang hukuman, ada konsekuensi. Nah, ada kalimat yang ini yang tidak bisa kita pahami. Ya. Yang pertama hukuman. Ya. Bentuknya apa? Karena kalimatnya di sini mencatat 100 kali di dalam buku. Ya, kalimat saya tidak akan terlambat. Karena terlambat kita memberikan hukuman. Berikut silakan. Ya. Berikutnya yang nomor 2 tadi hukuman. Tadi Bapak Ibu bilang konsekuensi ya. Yang nomor 3-nya hukuman. Ya. Yang keempatnya konsekuensi. Bisa dilihat sendiri Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi dan tindakan guru seperti apa. Kemudian ya, yang nomor 6 hukuman. Yang nomor terakhir ya konsekuensi. Karena kenapa Bapak Ibu bisa jadi
sebelum memulai pelajaran PJOK, murid-murid yang lain diminta untuk pemanasan. Ya, pemanasan bisa mungkin keliling lapangan basket, pemanasan, penyegaran atau untuk merefleksikan otot-otot. Jadi yang terakhir tadi masih berkaitan dengan pelajaran PJOK, bertindak konsekuensi. Ya, Bapak Ibu, dapat kita lihat perbedaannya seperti apa? Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu namanya hukuman. Jadi anak itu merasa ya kalau dihukum itu mulai sedikit banyaknya hati mereka itu mulai seperti tersakiti seperti itu. Nah, konsekuensinya seperti apa? Sesuatu harus terjadi. Harus terjadi karena dia yang melakukannya. Seperti tadi Bapak Ibu tanpa sengaja menyenggol air di meja tulis. Ya, konsekuensinya seperti apa? Dalam arti mereka atau murid yang boleh saya minta Bapak Ibu untuk berdinamika sebentar? Boleh? Kalau saya bilang gajah, Bapak Ibu bilang besar. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Gajah besar, tidak besar. Kalau semut kecil, ya. Kalau bilang panjang, ya, benar panjang. Satu, dua, tiga. Ular panjang banget. Kecil. Kalau gajah besar. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ridwan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya, baiklah, budaya positif di sekolah. Kita mulai dengan peraturan kelas. Biasanya yang kita lakukan adalah membuat peraturan kelas. Betul Bapak Ibu? Oh ya. Tapi kalau keyakinan kelas, yaitu suatu keyakinan yang kita tanamkan kepada anak-anak. Kita tanya kepada anak-anak, anak-anak, apa keyakinan kelas yang harus kita buat atau kesepakatan bersama? Misalnya kata anak-anak, Bu, kalau makan tidak boleh berdiri. Ibu, kalau belajar tidak boleh ribut. Bu, tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh mengambil barang milik teman. Berarti yang menyepakati itu siapa Bapak Ibu? Siswa bersama guru. Maka itu penting untuk dilakukannya keyakinan kelas. Maka yang penting itu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Sehingga menimbulkan lingkungan yang positif. Selanjutnya akan menimbulkan budaya positif di sekolah. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ada sebelah kanan dan sebelah kiri. TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat dalam belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang peraturan kelas, yang mana yang keyakinan kelas? Itu adalah keyakinan. Ini yang sebelah kanan ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau yang sebelah kiri ini sepertinya guru pun bisa membuat peraturan kelas yang harus ditepati anak. Namun anak tidak mengerti apa itu peraturannya. Anak hanya disuruh atau diminta untuk mengikuti keinginan orang dewasa tanpa mengetahuinya. Lanjut. Baiklah, peraturan dan keyakinan kelas.
Ini peraturan kelas, kita ganti kata-katanya. Lanjut Pak Ridwan. Kalau peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, bagaimana anak-anak bertanggung jawab untuk mengembalikan buku di tempatnya. Kenapa mereka harus mengembalikan buku di tempatnya? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Tulisannya dilarang ya. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain. Jadi kalau sudah menghormati orang lain, otomatis tidak akan mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita ganti kata-katanya dengan menghormati orang lain dan berkomitmen dan sebagainya. Lanjut Pak Ridwan. Baiklah, ini alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Jadi, seseorang melakukan sesuatu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar yang tidak mereka miliki. Misalnya, seorang anak yang suka mengganggu orang lain, kemungkinan anak tersebut bisa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut? Kurang perhatian dan kasih sayang. Sehingga mereka bagaimana caranya agar seseorang itu memperhatikan mereka. Kemudian anak yang mencuri atau mengambil barang orang lain, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan hidup ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti itu ya. Baiklah, di sini kita lanjutkan dengan 5 posisi kontrol guru. Lanjut. Ada 5 posisi kontrol guru. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu termasuk kepada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Ya, di sini saya jelaskan dulu satu-satu. Guru penghukum selalu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau hasilnya anak-anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Kalau bisa guru itu tidak ada baginya. Lanjut, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid akan selalu mengulangi kesalahannya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Guru seperti ini biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian berkata kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Katakannya ibu stres dan sebagainya. Kemudian menyembunyikan, anak menjadi menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Di sini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya, masih meletakkannya ya, masih menghargai guru. Kemudian anak-anak selalu mengatakan maafkan saya dan merasa rendah diri. Selanjutnya guru sebagai yang mengambil posisi kontrol sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Kalau maksudnya guru ini melindungi anaknya dari orang lain ya. Jadi muridnya merasa ketergantungan dan murid tersebut menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada gurunya. Sikapnya akan berbeda jika ada guru lain yang masuk ke kelas. Selanjutnya guru yang sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi murid. Kemudian murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau misalnya aku salah, pasti guru memberi hukuman. Kalau aku berbuat yang baik, pasti guru akan memberikan aku penghargaan. Jadi posisi kontrol yang tertinggi yaitu posisi kontrol manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi jika ada murid yang melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita langsung menghardik atau memarahinya, tapi menanyakan terlebih dahulu. Mungkin saya juga sebagai seorang
Kemudian apa fungsinya bagi anak? Anak mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selanjutnya Bapak Ridwan, lanjut. Baiklah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah bagaimana caranya kita untuk menyikapi kesalahan murid kita. Lanjut. Segitiga restitusi. Jadi di sini jika anak yang berbuat kesalahan, bagaimana kita pertama validasi kebutuhannya dulu. Misalnya ada anak yang tidak memakai sepatu, bagaimana kira-kira kita menyikapinya? Yang pertama kita menanyakan dulu alasannya kenapa tidak memakai sepatu hitam misalnya. Kemudian misalnya dia bilang kalau sepatunya basah kena hujan. Kemudian kita memvalidasi anak tersebut supaya mereka percaya kepada kita. Ibu paham kalau sepatu basah memang tidak bisa digunakan. Tapi kemudian kita tanyakan kepada anak itu, apakah hal tersebut benar memakai sepatu warna lain? Kemudian anak tersebut tentu mengatakan hal tersebut tidak benar. Jadi dia tahu apa kesalahannya. Selanjutnya kita tanyakan kepada mereka, menstabilkan identitas. Bagaimana cara mereka dapat memperbaiki hal ini? Jadi besok Bu, saya akan pakai sepatu hitam. Besok Bu, saya tidak akan mencuci sepatu pada hari sekolah. Mungkin mereka bisa memberikan solusi untuk dirinya sendiri mencuci sepatu pada hari Sabtu atau hari Minggu seperti itu. Terima kasih. Lanjut Bapak Ridwan. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Lanjut. Yang kedua, validasi kebutuhan. Lanjut Bapak Ridwan. Dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Nanti bisa kita share saja di grup. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik terhadap anak? Kita tanya kepada anak tersebut. Apakah kamu menjadi orang yang lebih baik? Kapan kamu siap untuk mulai menjadi lebih baik? Sepertinya kamu punya masalah. Ibu bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Namun Bapak Ibu, mungkin hal ini sulit untuk kita lakukan pada anak-anak tertentu ya Bapak Ibu. Anak-anak yang misalnya di rumah sudah biasa diberikan perlakuan kasar oleh orang tuanya. Untuk itu kita sebagai guru, bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan orang tua murid? Kita sebagai guru kiranya bisa melakukan hal maksimal yang bisa kita lakukan saja. Semoga kita semua bisa menjadi atau mengambil posisi manajer bagi murid kita. Lanjut. Baiklah, sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ya? Lanjut Bapak Ridwan. Lanjut. Lanjut. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat keluarga besar SD Negeri 00 Nameral atas partisipasi dan dukungannya. Kami sebagai calon guru putra angkatan 6 SD Negeri 00 Nameral Sri Sunyi Wulandari dan Bapak Muhammad Ridwan mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Untuk itu boleh kepada Bapak untuk menutup acara ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara penutupan kegiatan pembahasan upaya positif calon guru angkatan 6 SD Negeri 06 Kabupaten Karimun. Untuk itu sebelum saya tutup ada beberapa hal yang dapat kita ambil
rajin. Ya, rajin, kata rajin itu, kalau kata rajin itu sudah kita miliki, sudah kita punyai dalam diri kita sendiri, tentu di situ akan tercipta disiplin. Ya, rajin terciptanya disiplin. Nah, setelah disiplin, ya rajin, disiplin, jujur, ya, jujur. Timbul dari adalah rajin dan jujur. Yang ketiga, dengan adanya rajin, adanya rasa tanggung jawab. Nah, dengan adanya rajin, timbul lagi rasa amanah. Amanah, apa yang kita kerjakan itu adalah merupakan amanah yang rajin kita kerjakan tadi. Ya, untuk kita laksanakan. Selepas itu, setelah rajin, berarti kita mempunyai kreatif di pada diri kita sendiri. Dengan ada rajin, yang kreatif kita untuk berbuat sesuatu. Selepas itu, yang terakhir mungkin salah satu seperti dengan adanya rajin, tujuan yang terakhir yang kita inginkan adalah ya tujuan yang ingin kita capai itu apa? Apa yang tujuan kita terakhir yang kita inginkan daripada perbuatan kita yang rajin itu tadi? Nah, inilah yang menjadi patokan bersama. Rekan-rekan, kawan-kawan semuanya, saya selaku pimpinan juga selaku atasan mengajak kita bersama, mari dengan budaya rajin tadi. Ya, dengan rajin itu macam-macam dapat kita laksanakan, dapat bermacam-macam dapat kita buat. Nah, inilah tujuannya yang disampaikan rekan-rekan kita tadi. Ya, yang disampaikan oleh Ibu Sri Suni Wulandari dengan Bapak Muhammad Ridwan ini adalah memotivasi kita untuk berbuat sesama kita, bukan untuk kepada murid kita saja. Karena apa? Mencari mereka untuk murid. Tetapi kalau saya mengajak kepada rekan-rekan guru semuanya, demikian mungkin itu ulasan untuk penyampaian hasil materi yang disampaikan oleh narasumber kita atau guru penggerak kita di SD Nomor ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi target yang mereka inginkan mudah-mudahan tercapai. Amin ya Rabbal alamin. Pada rekan-rekan, kawan-kawan semuanya, terima kasih yang sudah bekerja sama, yang sudah membantu rekan kita untuk kegiatan ini. Dan terakhir saya berpesan kepada Ibu Sri Suni Wulandari SPD dan Bapak Muhammad Ridwan SPD, kejarlah, laksanakanlah, ikutilah langkah-langkah di dalam menyelesaikan tugas sebagai guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu inginkan tercapai hendaknya. Amin ya Rabbal alamin. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan penyebaran budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 SD Negeri 06 Kabupaten Karimun oleh Ibu Sri Suni Wulandari SPD dan Bapak Muhammad Ridwan SPD saya nyatakan ditutup. Demikian kurang amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.